Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desin Asbar dalam channel Desinu Guru. Nah, kali ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan kesehatan jasmani dan selalu dalam berpikir positif, kedepankan untuk dunia akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11. Nah, kelas 11 matematika peminatan yaitu tentang lanjutan dari persamaan trigonometri yaitu identitas trigonometri yang bagian penjumlahan dan selisih rupa sudut. Nah, identitas trigonometri yang bagian jumlah dan selisih dua sudut. Nah, mari kita lihat dulu rumus-rumusnya. Untuk yang pertama, itu untuk rumus yang sin. Sin A ditambah B itu akan menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Ini untuk yang jumlah. Nah, bagaimana untuk yang selisih? Sin A dikurang B akan sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, ini untuk keseluruhan rumus yang sinus. Nah, bagaimana untuk rumus yang cos pada jumlah dan selisih? Untuk rumus cos, A dikurang A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, untuk rumus cos beda lagi. Cos kalau dia penjumlahan menjadi pengurangan. Kalau dia pengurangan seperti ini, kalau dia selisih cos A dikurang B, itu hasilnya akan sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Begitu. Kita lanjut ke rumus untuk yang tangen. Tangen A ditambah B sama dengan tangen A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, untuk tangen itu spesial ya, rumusnya berbeda. Tangen A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A tan B. Nah, ini dia adalah rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut data trigonometri, baik untuk rumus yang sin, cos, dan tangen. Nah, kita akan lihat bermacam-macam soal yang akan kita bahas tentang apa-apa saja sih soal yang akan diselesaikan dalam jumlah dan selisih dua sudut ini. Kita coba lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 ini apa? Pertanyaannya adalah nilai sin 75 derajat adalah. Nah, begitu. Ingat, berarti dia minta sin, berarti dia rumus penjumlahan. Nah, kalau triknya, kalau ada angka 5 di sini, berarti kita akan menggunakan tanpa harus pakai kalkulator. Nah, kalau ada angka 5, berarti di sini kita pakai sudutnya yang sudut istimewa aja, biar lebih mudah kita menyelesaikannya. Nah, begini kalau sin 75, berarti itu berapa? 75 itu adalah datang dari 45 ditambah 30. Ya kan? Nah, berarti rumusnya apa tadi? Berarti rumusnya itu kan sin A tambah B. Berarti ketemu menjadi sin 45 cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Nah, ingat kembali rumus sin 45 apa? Sin 45 dapat adalah setengah akar 2
cos 30, 1/2 akar 3, cos 45, 1/2 akar 2, sin 30 adalah 1/2. Nah, kita kalikan. 1 dikali 1 dapat 1. 2 dikali 2 dapat 4. Akar 2 dikali akar 3 dapat akar 6. Ditambah 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 2. Dapat akar 2. Nah, ini ada keseluruhan. 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, di sini ada akar 1/4. Kita keluarkan 1/4-nya. Sisanya berapa lagi di sini? Berarti tinggal akar 6 ditambah akar 2. Atau lebih sederhana lagi, kita keluarkan akar 2-nya. Jadi 1/4 akar 2. Sini sisa berapa lagi supaya menjadi akar 6? Berarti sisa akar 3. Di sini sisa 1. Nah, begitu dia. Kita untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita pakai rumus yang cos. Misalnya cos 105 derajat adalah berapa gitu ya. Nah, untuk triknya kalau ada angka 5-nya, dia pasti ada sudut 45-nya. Kalau dia yang pakai sudut istimewa. Nah, kita cobakan ya. 45 tambah berapa jadi 105 berarti tambah 60. Berarti kita bikin cos 60 ditambah 45 derajat. Berarti itu akan menjadi, kalau rumus cos apa? Cos A, cos B dikurang sin A, sin B. Karena tambah jadi kurang. Berarti cos 60. Oh, ini kenapa kecil tulisannya? Cos 60 cos 45 dikurang sin 60 sin 45. Nah, hasilnya berapa? Cos 60 berapa? Cos 60 dapat 1/2. Cos 45 1/2 akar 2 dikurang sin 60. Sin 60 berarti 1/2 akar 3. Sin 45 dapat 1/2 akar 2. Nah, ini seperti tadi 1 kali 1, 1, 2 kali 2. Ayo coba 4, ini akar 2, kemudian dikurang 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4, akar 3 kali akar 2 dapat akar 6. Nah, ini dapat hasilnya berarti 1/4, kita keluarkan 1/4-nya semua menjadi akar 2 dikurang akar 6, atau kita sederhanakan lagi 1/4 akar 2, berarti ini dapat 1 dikurang akar 3. Berarti kebalikan dari yang cos rumus yang sin 75 tadi. Ke soal yang ketiga. Nah, bagaimana kalau soalnya itu tangen 45 kan 1. Kita bikin tangen 15 deh. Nah, tangen 15 itu berapa ya? Tangen 15 itu dapatnya dari tangen 45 dikurang 30. Kenapa sih dengan 45 kurang 30? Karena mudah kan? Tangan 45 itu kan 1. Tangan 30 kan seperti di akar 3. Lanjut. Kita bikin di sini, atau kita bikin 60 dikurang 45. Kan 15 juga. Kita bikin 60 kurang 45 aja kali ya. Kalau dia kan mudah. Tukar aja deh. Jadi 60. Saya nanti pasti sama. Jadi mudah aja gitu. 60 dikurang 45. Nah, kita bikin rumus tangen. Rumus tangen apa tadi? Berarti tangen 60 dikurang tangen 45 per 1 ditambah tangen 60 dikali tan 45. Kita masukkan tangen 60. Tangen 60 adalah akar 3 dikurang tangen 45 dapat 1. Berarti ini 1 ditambah tangen 60 akar 3 dikali 1. Berarti hasilnya akar 3 dikurang 1. Nah, 1 ditambah akar 3. Nah, kalau seperti ini, kita akan rasionalkan penyebutnya. Rasionalkan penyebutnya menjadi, kalau tambah dia akan menjadi kurang. Berarti 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Seperti itu. Maka dapat hasilnya
Nah, ini kita kalikan seperti biasa. Ini kali ini akar 3 dikali 1 dapat akar 3. Kemudian akar 3 dikali negatif akar 3. Akar dikali akar, akarnya hilang. Berarti tinggal 3 aja. Kemudian negatif 1 dikali 1. Negatif 1 dikali 1 dapat negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali negatif akar 3, jadi ketemunya positif akar 3. Yang per ini supaya kita kalikan dengan kali pulangi, berarti seperti ini. Ingat dulu ke rumus yang begini. Rumusnya begini, ada yang A kuadrat dikurang B kuadrat itu hasilnya akan sama menjadi A ditambah B, A dikali B. Nah, ini udah ada modelnya A tambah B. Ini A-nya, ini B-nya, ini A, ini B. Aduh. Minum. Berarti menjadi 1 dikurang akar 3 dikuadratkan berarti menjadi 3. Maka hasilnya menjadi ini akar 3 ditambah akar 3 menjadi 2 akar 3. Negatif 3 dikurang 1 dapat negatif 4 per negatif 2. Berarti ini akan menjadi, kita sambung sini aja, tanggung sedikit. Berarti ini akan menjadi kita sama-sama bagi 2, seluruhnya nih bagi 2, nih bagi 2, bagi 2 dapat dibagi negatif 2 aja lah semuanya. Berarti negatif akar 3, negatif berarti positif 2. Seperti ini, atau kita bikin 2 dikurang akar 3. Soal yang keempat kita bikin seperti ini ya. Misalnya soalnya membuktikan, kalau identitas itu kan buktikan bahwa misalnya begini, A cos 2A cos A ditambah sin 2A sin A itu akan sama dengan cos A. Nah, contoh yang kedua, yang selanjutnya yang B. Contoh yang B misalnya contoh begini, cos 30 ditambah P derajat cos 30 dikurang P derajat dikurang sin 30 ditambah P derajat, derajat ya, bukan pangkat ya, sin 30 dikurang P derajat. Nah, kalau seperti ini berarti penyelesaiannya adalah, kita perhatikan dulu, cos 2A dikali cos A tambah sin 2A sin A, berarti ini rumusnya cos dikali cos, sin dikali sin, polanya 2A A 2A A. Berarti ini adalah rumus, nah ini adalah rumus cos yang pengurangan, karena ini kan hasil penyebelahan berarti dia pengurangan, berarti A-nya kita ambil, ini B-nya berarti 2A dikurang A sama dengan 2A dikurang A, berarti dapat cos A, terbukti. Seperti itu. Nah, untuk yang B ini rumus cos 30 ditambah P dikali cos 30 dikurang P dikurang sin 30 tambah P dikali sin 30 kurang P. Nah, ini juga merupakan rumus cos. Rumus cos karena dia di sini kurang, berarti rumus cos yang tambah. Berarti cos 30 tambah P ditambah 30 dikurang P, maka akan menjadi, oh ini soalnya kurang ya, 1/2. Nah, sama dengan berarti ini cos 30 ditambah 30 dapat 60. P dikurang P dapat 0, berarti cos 60. Nah, cos 60 ini berapa? Cos 60 ini adalah 1/2. Soal nomor 5. Nah, beda lagi modelnya kan. Misalnya diketahui sin A sama dengan 5/13 dan cos B sama dengan 3/5. Sudut A dan sudut B adalah lancip.
tentukan sin A tambah B. Nah, untuk sin A tambah B ini rumusnya apa? Rumus sin A tambah B berarti sin A ditambah B itu akan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, yang diketahui cuma sin A-nya 5/13. Nah, cos B-nya 3/5. Nah, yang perlu kita cari adalah cos A dan sin B. Karena dia adalah sudut lancip, berarti kita bikin aja, kita pakai Pitagoras seperti ini. Ingat kemarin perbandingannya untuk sin apa kita bikin, kan sudut lancip, berarti sini sudut A kita bikin. Mana yang diketahui itu ada 5/13. Ingat kemarin kalau perbandingan trigonometri yang sin itu adalah depan per miring. Berarti depan sudut adalah 5, miringnya adalah 13. Berarti untuk mencari cos A-nya, karena kita butuh cos A di sini, itu adalah samping per miringnya. Sampingnya adalah berarti akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, itu akan menjadi akar 13, 169 dikurang 25. Hasilnya dapat 144 sama dengan 12. Berarti cos A-nya sama dengan 12/13. Nah, untuk yang cos B juga seperti itu. Berarti cos B kita bikin seperti ini, kan dari sudut lancip juga. Ini siku-siku ya. Nah, ini cos B-nya di sini. Cos B itu adalah samping per miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Berarti tanyanya di sini. Berarti di sini 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat 9. Berarti dapat akar 16 sama dengan 4. Berarti untuk cos ini dapat 4. Berarti untuk sinnya, sin itu kan depan per miring ya. Sin B sama dengan depan per miring. Berarti hasilnya dapat 4/5. Dapat seperti ini, tinggal kita masukkan. Berarti cos A-nya sama dengan 12/13 dikali 4/5. Nah, 5 kali 13 dapat 5 dikali 3 dapat 15, ditambah 12 dikali 4 dapat 48 per 65/65. 15 tambah 48 berapa? Dapat 63/65. Seperti itu. Nah, untuk soal yang ke-6, soal selanjutnya yaitu jika cos alfa sama dengan 1/3 akar 6 dan tangen beta sama dengan 1/3, dengan alfa dan beta adalah sudut lancip. Nah, pertanyaannya nilai sin alfa dan beta. Nah, ingat kembali rumus sin alfa. Lanjut ya, berarti rumus sin alfa tambah beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Yang ada hanya cos alfa, yaitu 1/3 akar 6. Kita banyak lagi ya butuhnya, berarti kita pakai yang tadi rumus 1/3, rumus kali sudut lancip, berarti kita bikin gambarnya aja langsung, kita bikin gambarnya. Nah, kita bikin gambar. Kalau dia alfa di sini karena dia cos, berarti kita bikin di sini bentuknya akar 6/3. Berarti cos itu samping per miring, berarti sampingnya akar 6, miringnya adalah 3. Berarti untuk mencari depannya, untuk yang sin alfa, berarti 3 kuadrat dikurang akar 6 dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat dapat akar 9 dikurang 6 dapat akar 3. Maka untuk yang sin alfa sama dengan 3 akar 3/3. Nah, begitu juga untuk rumus untuk mencari tangen. Kalau tangen ini kan depan per sampingnya kita, berarti kita bikin di sini. Berarti ini betanya, ini beta di sini sudut siku-siku, berarti depan per samping, depannya 1, sampingnya 3, berarti untuk mencari sisi miringnya adalah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat
1 ditambah 9 berarti dapat akar 10. Makanya berarti untuk sin beta sama dengan 1 per akar 10 dan cos beta sama dengan 3 per akar 10. Nah, kita masukkan semuanya. Sin alfa tadi adalah akar 3 per 3. Cos beta adalah 3 per akar 10 ditambah. Ini kita rubah aja ke dalam bentuk pecahan biasa, jangan pecahan campuran lagi ya. Berarti tadi kan akar 6 per 3. Nah, kemudian sin betanya adalah 1 per akar 10. Nah, kita kalikan aja. Akar 3 dikali 3 berarti 3 akar 3. Ini dapat 3 akar 10 ditambah akar 6 per 3 akar 10. Berarti jawabannya ini berapa nih? Tetap ya, karena ini nggak bisa, berarti 3 akar 3 ditambah akar 6 per 3 akar 10. Nah, supaya rasional akar 10-nya, berarti ini kita kalikan dengan akar 10, karena akar 10 aja yang nggak rasional kan, akar, berarti 10. Berarti lanjut, berarti jawabannya adalah 3 akar 10 dikali 3 berarti akar 30, akar 10 dikali akar 6 berarti akar 60. Ya kan? Berarti per 3 kali 10, 30. Sampai di sini. Sadar. Soal nomor 7 yaitu diketahui sin alfa, beta, dan gamma sudut-sudut suatu segitiga. Jika sin alfa sama dengan 12 per 13 dan cos beta sama dengan negatif 3 per 5, maka nilai sin gamma. Nah, sin gamma adalah, sin gamma kata yang diminta, yang diketahui cuma alfa sama beta. Apa sih? Ada apa dengan gamma? Nggak usah khawatir kayak gitu. Berarti kita karena dia sudutnya suatu segitiga, ingat suatu segitiga itu sudutnya jumlahnya berapa semuanya? 180 derajat. Berarti alfa tambah beta tambah gamma, penyelesaiannya sama dengan 180 derajat. Nah, untuk gamma aja berapa berarti? Berarti 180 dikurang alfa ditambah beta seperti ini. Maka sin gamma itu akan sama dengan sin 180 dikurang alfa tambah beta. Nah, ingat dulu rumus yang kuadran kedua. Rumus kuadran kedua seperti ini, kuadran 1, 2, dan 3, dan 4. Itu sin akan menjadi sin jika rumusnya 180 dikurang alfa itu akan menjadi sin juga. Nah, berarti ini akan menjadi sin juga. Sinnya apa? Sin alfanya. Ini alfanya. Berarti sin alfa tambah beta. Makanya sin alfa itu akan sama dengan sin alfa ditambah beta. Nah, kalau ini udah enak lagi nih. Enak lagi berarti alfa tambah beta. Kita tinggalnya diketahui cuma sin alfa dan cos beta. Berarti kita perlu hanya untuk mencari cosnya. Cos alfa berarti dia bikin di sini berarti alfa sinnya 12 per 13. Berarti untuk mencari cosnya 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat 169 dikurang 144 dapat hasilnya 25 berarti akannya 5. Berarti cos alfa sama dengan 5 per 13. Untuk satu lagi, nah, karena dia ini negatif ya. Negatif berarti di kuadran kedua. Nanti tinggal aja langsung kita selesaikan. Berarti ini, mana dia? Saya begini gambarnya. Karena cos itu nanti negatif di kuadran kedua sih bisa aja terserah sih mau yang mana. Lanjut, berarti di sini berarti dia cos itu samping min 3 per 5. Berarti kita bikin di sini 5 kuadrat dikurang ini negatifnya hanya menunjukkan arah ya. 3 kuadrat berarti hasilnya sama dengan 25 dikurang 9 dapat 16 berarti akarnya 4. Nah, berarti untuk yang sin
beta itu akan sama hasilnya dengan negatif, karena dia masih negatif kan. Negatif kan di bawah nih, negatif 4/5. Nah, dapat itu, kita langsung masukkan aja. Ingat rumus sin alfa ditambah beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta sama dengan sin alfanya berapa? 12/13. Cos betanya berapa? Negatif 3/5. Ditambah cos alfanya tadi 5/13. Sin betanya sama dengan negatif 4/5. Ini 12 dikali negatif. Ini hasilnya berapa nih? Ini berapa? Negatif 36/65 dikurang 20/65 berarti sama dengan negatif 36 dikurang 20 berarti dapat 56. 56/65 Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 8, jika X tambah Y sama dengan Pi/3. Nah, beda lagi. Dan cos X dikali cos Y sama dengan 5/8. Pertanyaannya nilai X kurang Y. Nah, ini ada pendekatan X tambah Y sama dengan Pi/3. Berarti kita cari dulu rumus cos karena diketahui 5/8 ya. Berarti ini kita pakai yang ini aja diketahui dulu. Berarti kita pakai rumusnya. Cos X ditambah Y sama dengan cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Maka hasilnya berarti cos, ini cos X tambah Y apa? Yaitu adalah Pi/3. Pi/3 sama dengan cos X dikali cos Y apa? Adalah 5/8. Bikin 5/8 di sini. Dikurang sin X sin Y. Nah, kita pindah ruas ini ke sini. Cos Pi/3. Pi/3 itu adalah 180 dibagi 3 dapat 60. Cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu 1/2. Sama dengan 5/8 dikurang sin X sin Y. Sama dengan, berarti sin X-nya kita pindah rubahkan kita ruas ke sini, berarti positif. Sin X, sin Y sama dengan 5/8, setengahnya pindah ruas, jadi 1/2. Berarti sin X, sin Y-nya ini dapat menjadi 5/8 dikurang 4/8, itu hasilnya sama dengan 1/8. Kita dapat sin X, nah sin Y. Nah, kita akan mencari yang namanya nilai X. Ini pakai cos ya, salah nih. Ini nilai cos X dikurang Y. Maka nilai X dikurang Y apa rumusnya? Berarti cos X cos Y ditambah sin X sin Y sama dengan cos X Y tadi berapa? 5/8 ditambah sin X per sin Y, kita tadi udah dapat menjadi 1/8. 5 ditambah 1 dapat 6. 6/8 sampai di sini, atau kita sederhanakan lagi menjadi 3/4. Diketahui nilai sin alfa cos beta sama dengan 1/5. Dan sin alfa dikurang beta sama dengan 3/5. Untuk alfa itu interval berarti 0 sampai 180. Kemudian 0 sampai 180 berarti untuk yang beta itu intervalnya 0 sampai 90 derajat. Nah, pertanyaannya adalah sin alfa tambah beta. Kita mulai dari yang diketahui aja dulu ya. Sin alfa kurang betanya dulu kita cari. Berarti ini ada keterangan nanti untuk yang cos alfa sin betanya belum dapat. Jadi dari sini kita dapatkan langsung, berarti di sini
sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta karena dia kurang, kalau cos dia tetap ya, kalau sin dia tetap tandanya. Kurang cos alfa sin beta. Sama dengan sin alfa cos beta apa? 1/5. Cos alfa di sin beta nggak ada, ya udah bikin aja ini. Cos alfa sin beta. Nah, sin alfa dikurang beta apa? 3/5. 3/5. Berarti kita pindah ruaskan. Ketemu menjadi cos alfa sin beta sama dengan 1/5 dikurang 3/5. Apa nih? Berarti dapatnya ini negatif 2/5. Nah, lanjut. Untuk mencari, karena dia ini mencari sin alfa tambah beta, berarti kita bikin aja sin alfa ditambah beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa cos betanya dapat 1/5. Kemudian ditambah cos alfa dikali sin betanya itu adalah ditambah ini kan negatif 2/5. Berarti ini 1 ditambah negatif 2 berarti dapatnya negatif 1/5. Nah, sampai di sini. Nah, soal terakhir di sesi kali ini, soal nomor 10, diketahui P dan Q adalah sudut lancip dan P dikurang Q adalah 30 derajat. Nah, pertanyaannya, jika cos P dikali sin Q sama dengan 1/6, maka tentukan nilai dari sin P dikali cos Q. Karena ini kayaknya rumus cos P, ada sin P, sin Q. Ini sepertinya rumus cos. Coba kan karena dia diketahui pengurang, kita bikin pengulangannya. Cos P dikurang Q itu akan sama dengan cos. Kalau rumus cos, kita pakai sini cos Q, berarti ini enggak pas ya. Berarti ini ada cosin, berarti kita pakai ini akan memakai rumus yang sin berarti. Kita pakai rumus sin. Sin P dikurang Q akan sama menjadi sin P, sin cos Q dikurang cos P sin Q. Ini baru pas contohnya. Nah, sin P dikurang Q itu adalah 30 derajat. Sin P kali cos Q belum tahu. Kita bikin aja ini sin P cos Q. Dikurang ini adalah 1/6. Kita balik. Soalnya berarti sin P cos Q dikurang 1/6 sama dengan sin 30, maka untuk mencari sin P cos Q sama dengan sin 30 ini berapa? Sin 30 ini adalah 1/2. Dikurang ini jadi tambah 1/6. Berarti 1/2 ini dapat 3/6 ditambah 1/6. Hasilnya itu dapat 4/6 atau 2/3. Itulah tentang soal dan penjelasan jumlah dan selisih dua sudut pada identitas trigonometri. Nah, udah soal 10 itu mudah-mudahan paham seluruhnya ya. Kalau nggak dipaham diulang-ulang aja lagi videonya. Semoga video ini bermanfaat dan ingat selalu prokes, menggunakan protokol kesehatan kemanapun. Kita doakan segala macamnya supaya Indonesia ini bersih dari pandemi COVID-19 dan segala turunannya dan itunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.